Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Baik, Bu. Masih sehat? Masih, Bu. Masih segar? Masih sehat, Bu. Mantap. Ya, sebelum kita memulai materi pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita akan mengawali dengan membaca doa. Diharapkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahli sadri yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Amin. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, silakan berdiri semuanya. Silakan mengecek kerapian kalian. Setelah kalian mengecek kerapian itu, silakan perhatikan apakah di samping kiri dan samping kanan itu ada sampah atau tidak. Ya, sudah. Kalau sudah selesai, silakan duduk kembali. Adrianingsih, Agus Mulyadin, Ali Mudin, Awahab, Hadir. Dia Ayu. Ya, kemarin kita sudah membahas mengenai materi kita. Ada yang masih ingat? Apa itu materi kita kemarin? Ya, usaha, gaya, dan waktu. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi kita yaitu usaha dan energi. Pada saat kita membahas mengenai materi kita yaitu usaha dan energi, ini lebih spesifiknya pada energi yaitu energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Sebelum kita memasuki ke materi kita yang selanjutnya, terlebih dahulu kalian bisa menonton video. Silakan mengamati video yang ada di depan. Iya. Amati apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Sekarang saya tanya, kenapa pada saat mobil itu berada pada ketinggian 2 meter, telur tadi tidak pecah? Terus yang kedua, kenapa pada saat mobil itu berada pada ketinggian 4 meter, telur itu pecahnya sedikit? Terus yang ketiga, kenapa pada saat mobil itu berada pada ketinggian 6 meter, telur itu pecah semuanya?
Dan pertanyaan saya yang selanjutnya, energi apakah yang dimiliki oleh mobil sehingga telur itu bisa pecah dan telur itu tidak bisa pecah? Dan pertanyaan yang kedua, apakah di situ ada energi yang mempengaruhinya sehingga benda itu bisa pecah atau telur itu bisa pecah? Untuk lebih jelasnya, mari kita akan mempelajari materi kita hari ini, yaitu mengenai usaha dan energi. Nah, pada saat kita membahas mengenai usaha dan energi ini, kita akan membahas mengenai materi kita, yaitu energi. Lebih spesifiknya itu adalah energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Ya. Sebelumnya, karena kemarin sudah kita membahas mengenai usaha, gaya, dan waktu, saya tanya dulu, ada yang pernah, bukan ada yang pernah ya, tentu. Kalian dalam kehidupan sehari-hari itu akan kena paku. Pada saat palu itu kena paku, berarti energi yang dimiliki oleh palu itu adalah energi apa? Adalah energi kinetik. Berarti kalau tadi kita membahas mengenai energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik, jadi energi mekanik itu adalah penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik sehingga akan menghasilkan energi mekanik. Kekalan energi mekanik dengan benar. Yang kelima, peserta didik mampu menginterpretasikan data hasil percobaan dalam tabel dengan benar. Yang kelima, peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil percobaan yang dilakukan dengan benar. Itulah tujuan yang kita harus capai pada pembelajaran kita hari ini. Adapun model atau metode yang harus kita gunakan pada pertemuan kali ini, yaitu model pembelajaran Discover Learning atau DL. Itu adalah modelnya, sedangkan metode yang digunakan itu adalah metode diskusi dan eksperimen. Dengan menggunakan metode Discover Learning ini, kita memiliki beberapa penilaian. Adapun garis besar dari materi kita hari ini, yaitu usaha dan energi. Lebih spesifiknya itu adalah energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Itulah garis besar yang harus kita capai pada pertemuan kali ini. Terus yang selanjutnya, sebelum kita melanjutkan ke materi kita yang selanjutnya, Ibu punya beberapa soal untuk mengetes kemampuan awal kalian, atau ada istilahnya yang dinamakan dengan tes diagnostik. Ya, nanti saya akan bagikan soalnya. Soal itu dikerjakan dalam waktu 15 menit. Setelah kalian mengerjakan soal itu, jawabannya akan dikumpulkan agar saya dapat mengetahui kemampuan awal kalian itu, sehingga saya bisa menentukan kemampuan kalian sebelum saya membagi kelompok untuk melakukan suatu percobaan atau tes. Berdasarkan hasil asesmen awal yang telah dilakukan oleh kalian, sekarang saya akan membagikan
kelompoknya. Kelompok itu terdiri dari 3 tingkatan pengetahuan. Yang pertama ada yang memiliki pengetahuan yang tinggi, yang memiliki pengetahuan yang sedang, dan yang ketiga adalah memiliki kemampuan yang rendah. Ya, silakan cari anggota kelompoknya. Ibu bagikan LKPD. Agar kalian bisa mengerjakan masalah yang berada dalam LKPD, silakan kalian perhatikan tayangan video yang disajikan di depan. Ya? Iya. Setelah kalian mengamati tayangan video tersebut, ada yang mau bertanya? Ya, satu-satu ya. Dia dulu, Ayu Mustika. Apa pertanyaannya? Energi apakah yang dimiliki oleh benda ketika berada pada ketinggian tertentu? Ya, terus yang mau bertanya lagi yang kedua, Adrian. Bagaimana keadaan awal ketika seseorang menaiki skateboard tersebut? Iya. Terus pertanyaan yang ketiga? Bagaimana keadaan awal ketika seseorang menaiki skateboard tersebut? Iya. Untuk lebih jelasnya dan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita akan melakukan sebuah percobaan kita mengenai animasi yang digunakan dengan PET, ya, untuk menjawab pertanyaan tersebut. Potensial, ada energi, apalagi ada energi terkecil, ada energi terbesar. Kita perhatikan gerakannya ini. Ini adalah lingkaran yang berbentuk U yang dilewati oleh orang ini. Sama seperti tadi pada saat kalian menonton video kereta yang bergerak di layar tadi. Ini lihat orang ini memiliki masanya berapa? Lihat masanya di sini. Ini berapa? 60 kilo. Coba kalau dia memiliki massa 60 itu, energi potensial yang dimiliki itu seperti apa? Agar kita bisa menentukan atau melihat bahwa di situ ada perubahan energi, kita sini dulu. Setelah itu kita akan cari di sini grafiknya. Kita coba naikkan ini, pindahkan orang ini. Misalnya kita berada di sana. Ini dia berada pada kan tadi itu telur itu yang jatuh dari ketinggian itu, mobil yang menabrak telur itu. Mobil itu ada pada posisi 6 meter, ada pada posisi 4 meter, ada pada posisi 2 meter tadi yang menabrak telur itu. Ketika orang ini berada pada ketinggian 6 meter, energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki oleh orang ini akan seperti apa? Nanti akan melihat grafiknya di sini atau perubahan energinya itu. Lihat. Inilah yang dimaksud dengan perubahan energi. Kalau orang ini turun dari puncak, berarti energi kinetiknya itu akan naik. Kalau orang ini naik dari puncak, berarti energi potensial itu akan turun.
Nah, gitulah. Nanti boleh kita pindahkan lagi itu masanya itu. Atau kita rubah masanya. Nah, kita bawa lagi dulu ya ke sini. Kita rubah masanya itu dari 60. Atau sudah besar kan orangnya? Orangnya sudah besar. Kita misalnya dia berada pada ketinggian 4 meter. Lihat perubahan energi kinetik dan energi potensial. Tadi kita sudah menyatakan bahwa energi potensial. Kita mengamati apa yang dilakukan orang ya terhadap praktikum kalian. Kalian sudah bisa menjawab soal-soal atau masalah yang berada dalam LKPD? Sudah. Dengan kalian melakukan sebuah percobaan itu, maka kalian akan bisa menjawab soal atau masalah yang ada dalam LKPD, ya. Sekarang kalian akan melakukan presentasi, ya. Untuk kelompok 1 dulu. Silakan Adrian maju untuk melakukan presentasi di depan beserta anggota kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang diberikan oleh Ibu Guru Pembimbing atas nama Ibu Suharti. Saya sebagai moderator atas nama Muanas, saya persilakan kepada pemateri untuk menyampaikan materi. Baik, saya akan menyampaikan materi kami hari ini tentang usaha dan energi. Jelaskan hubungan antara massa pemain skateboard dengan energi potensial. Massa pemain skateboard akan mempengaruhi energi potensial karena semakin besar massa pemain untuk energi potensial atau semakin cepat. Yang kedua, jelaskan hubungan antara massa pemain skateboard dengan energi kinetik. Massa suatu benda akan mempengaruhi energi kinetik dan energi potensial benda. Yang ketiga, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya energi potensial pemain skateboard. 1. Massa benda semakin besar, massa benda waktu atau akan semakin besar pula energi potensial. Yang kedua, ketinggian. Yang ketiga, perubahan bentuk. Kembali ke moderator. Demikian materi yang dipaparkan oleh pemateri kami. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada para audiens untuk bertanya. Apa ada yang ingin bertanya? Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Atas nama Dian terkait jelaskan hubungan antara massa pemain skateboard dengan energi kinetik. Massa suatu benda akan mempengaruhi energi kinetik dan energi potensial benda. Bagaimana Anda yang ingin bertanya? Ayo, ada lagi yang mau bertanya? Sudah jelas? Sudah. Kalau sudah jelas, silakan ditutup. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Saya sendiri sebagai moderator atas nama Lulu Listiani, kami langsung alihkan kepada pemateri. Iya, lanjut. Setelah melakukan percobaan secara virtual, coba kerjain. Yang pertama, jelaskan hubungan antara massa pemain skateboard dengan energi potensial. Jawabannya adalah massa pemain skateboard akan mempengaruhi energi potensial. Potensial akan semakin cepat. Dan yang kedua adalah jelaskan hubungan antara massa pemain skateboard dengan energi kinetik. Dan jawabannya adalah massa suatu benda akan mempengaruhi energi kinetik dan energi potensial benda. Dan yang ketiga, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya energi potensial pemain skateboard. Jawabannya adalah massa benda semakin besar, massa benda untuk atau semakin besar pula energi potensial pemain. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan kepada pemoderator. Apakah ada yang ingin bertanya? Saudari Dian.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan hubungan antara massa permain skateboard dengan energi potensial. Massa suatu benda akan mempengaruhi energi kinetik dan energi potensial benda. Apakah saudari sudah mengerti? Itulah penyampaian singkat materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Ayo kelompok 3 silakan maju. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Jelaskan hubungan antara massa pemain skateboard dengan energi potensial. Massa pemain skateboard akan mempengaruhi energi potensial. Semakin besar massa pemain, maka energi potensial akan semakin cepat. 2. Jelaskan hubungan antara massa pemain skateboard dengan energi kinetik. Massa suatu benda akan mempengaruhi energi kinetik dan energi potensial benda. 3. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya energi potensial pemain skateboard. Langsung saja saya membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Kelompok 1. Saya dari kelompok 1 atas nama Bu Anas. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi energi potensial pemain skateboard. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Wana. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya energi potensial pemain skateboard. 1. Massa benda. Semakin besar massa benda, maka akan semakin pula energi potensial. 2. Ketinggian. 3. Perubahan bentuk. Mungkin itu saja hasil presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu. Mungkin ada dari salah satu kalian yang bisa menyimpulkan dari hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Ya, silakan. Kesimpulan dari hasil percobaan adalah 1. Massa suatu benda akan mempengaruhi kecepatan suatu benda. Lagi yang bisa menyimpulkan? Bentar. Ya, Dian Ayu Lestari kelompok 3. Baik, saya akan menyimpulkan energi terdiri dari 3 macam, yaitu energi kinetik, potensial, mekanik. Energi potensial yaitu energi yang dimiliki oleh benda. Mengenai pelajaran kita hari ini, bagaimana rasanya kalian? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Apakah media yang saya gunakan itu gimana rasanya? Bagus. Sangat bagus. Sangat menarik. Kalau sudah, silakan kumpulkan. Ya, silakan kumpulkan. Hari ini sebelum kita pulang, untuk pembelajaran kita selanjutnya, kalian silakan pelajari materi mengenai hukum kekekalan energi mekanik, ya. Tinggal minggu depan kita akan membahas. Kalian boleh buka dulu di Google atau baca-baca buku yang ada di rumah kalian atau di perpustakaan yang berkaitan dengan hukum kekekalan energi mekanik. Itu tugasnya. Silakan buka buku di halaman 30 soal nomor 1 sampai nomor 5. Itu dikerjakan di rumah, dikumpulkan minggu depan. Ya, terus yang selanjutnya, sebelum kita pulang, kita menutup kegiatan kita akan
membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah dimulai.